Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Berkat Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita dan tetaplah percaya bahwa kasih Tuhan yang terbaik senantiasa menaungi kehidupan kita. Mari malam hari ini kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam dan kita akan bersama persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Kasih-Mu abadi bagi hidup kami, Bapa, sehingga kesempatan malam hari ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang sejati. Berfirmanlah, kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan bersama baca pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika di pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dihitung dalam hitungan jam, 24 jam dalam satu hari semalam yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ternyata lebih kurang 7 sampai dengan 8 jam bagi beberapa orang dipakai untuk bekerja. Mungkin beberapa yang lain lebih kurang. Nah, ternyata itu menjadi satu bagian yang ternyata tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Dimulai dari bangun di pagi hari, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita harus bekerja. Sampai nanti akhirnya sore, pulang, beristirahat, berjumpa dengan keluarga, sudah lelah. Dan kemudian besok demikian juga diulangi dari waktu ke waktu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara tentang bekerja, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita? Karena sadar atau tidak, apa yang ada dalam pikiran kita tentang pekerjaan itu akan menentukan menjadi semacam arah bagi kita hendak melakukan apa di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Secara umum, mereka yang sudah bekerja puluhan tahun sadar bahwa bekerja itu menjadi sarana bagi dia untuk mencukupi kehidupan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, dan itu seolah-olah menjadi sebuah beban. Kata kuncinya beban. Banyak orang berpikir bahwa pekerjaan itu adalah sebuah beban, sesuatu yang harus dipikul, sesuatu yang harus ditanggung. Karena ternyata dalam kehidupan bermasyarakat, pekerjaan itu juga ternyata menunjukkan status sosial seseorang, entah itu terkait dengan jenis pekerjaannya
maupun hal-hal yang menyekitari pekerjaannya. Contoh yang paling sederhana, seorang laki-laki yang mulai tertarik dengan seorang perempuan dan kemudian mulai PDKT misalnya dan bermain ke rumah keluarga dari pihak wanita, biasanya akan ditanya, kamu kerja di mana? Nampaknya sadar atau tidak, orang tua sedang menyelidiki, mau memberikan jaminan agar anaknya itu masa depannya cerah, pasangannya nanti bekerja, dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang membuat pekerjaan menjadi sebuah beban yang menghimpit. Seseorang dihargai karena pekerjaannya. Bahkan sebaliknya seseorang tidak dihargai juga karena pekerjaannya. Mereka yang punya jabatan tertentu dihargai dalam kehidupan bermasyarakat, dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Tetapi mereka yang bekerja kasar, bekerja memakai otot, berkeringat, berpanas-panas ria, kadang-kadang jauh dari sebuah penghargaan. Padahal mungkin mereka adalah orang-orang yang berjuang lebih keras daripada yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepas dari apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan, kita perlu membenahi cara berpikir kita tentang pekerjaan itu sendiri. Karena ternyata Alkitab memberitahukan kepada kita, sebelum manusia jatuh dalam dosa pun, Allah sudah berfirman ketika Allah memberkati manusia, bertambah banyak, beranak cucu, kelola bumi, taklukkanlah, kuasailah. Bukankah itu sebuah pekerjaan? Itu artinya sejak semula memang Allah merancang manusia itu menjadi rekan kerjanya. Dia bisa menjaga ciptaannya. Tetapi dengan sengaja dalam pilihan kasih-Nya, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga mempunyai kelengkapan, sehingga punya potensi menjadi seperti Allah untuk bisa bekerja, berkarya dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sayangnya ketika manusia memilih memberontak kepada Allah, jatuh dalam dosa, bekerja mengalami penyimpangan. Adam mendapatkan hukuman, tanah menjadi terkutuk, yang tadinya tinggal memetik buah dan memakannya, sekarang harus berkeringat, harus berjerih lelah. Dari onak dan duri, mereka akan mendapatkan makanan. Inilah penyimpangan karena dosa. Bekerja yang tadinya itu adalah karya Allah untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik, menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara ciptaan, sekarang justru menjadi beban. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kehidupan iman kita perlu dipulihkan. Karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus sebenarnya memulihkan penyimpangan tersebut. Agar kita memaknai pekerjaan atau ketika kita bekerja itu dengan makna yang benar. Sebagaimana Allah kehendaki, bukan menjadi sebuah beban, tetapi sebuah kesempatan untuk memuliakan Allah. Kita belajar dari jemaat di Tesalonika yang mendapatkan teguran dari Rasul Paulus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang kamu terima dari kami. Jadi ternyata Paulus mendapati di orang-orang di Tesalonika ini kedapatan tidak bekerja. Menjadi sebuah tanda tanya, mengapa? Ternyata mereka memahami pengajaran yang keliru. Kala itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, pengharapan akan Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, itu begitu luar biasa kuat. Dan ajaran itu benar. Memang Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Nah, persoalannya adalah ketika jemaat di Tesalonika menangkap secara salah, kalau Tuhan Yesus akan segera datang, ngapain kita bekerja? Bukankah itu sesuatu tindakan yang merugikan, sebuah tindakan yang sia-sia? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang membuat mereka kemudian mengurus urusan yang tidak berguna. Mereka tidak melakukan apapun dengan dalih menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari peristiwa ini ternyata kita diberi pelajaran berharga kepada kehidupan kita bersama. Bahwa ternyata cara paham kita atau pengajaran yang kita anut tentang segala hal dalam kehidupan kita ini akan bisa menentukan apa yang akan kita perbuat berikutnya. Pengajaran yang kita yakini itu ternyata bisa menjadi batu penjuru, menjadi arah, menjadi goal yang akan menuntun kita itu mau berbuat apa. Kalau pengajaran itu benar, tepat, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ketika menangkap pengajaran yang keliru, sangat disayangkan. Kemudian kita menjadi tersesat seperti jemaat di Tesalonika. Menanti Tuhan Yesus, pikirnya nggak usah berbuat apa-apa. Tidak perlu bekerja. Sehingga akibatnya mereka menjadi beban bagi orang lain. Sementara kedatangan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bisa diduga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, miliki pengajaran yang benar dan respon yang benar. Bagaimana kita membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar memegang satu poin dan kemudian melepaskan yang lain. Karena ternyata dalam perjalanan kehidupan iman kita pun ternyata kita tetap diminta untuk berkarya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bukankah itu sebuah pekerjaan? Bukankah itu berarti kita harus berkarya dalam kehidupan? Memang Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tetapi sebelum itu terjadi, berkaryalah di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus nampaknya kepada jemaat di Tesalonika pernah memberikan sebuah peringatan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rasanya sangat aplikatif sekali dalam kehidupan kita hari ini. Dan memang benar, orang yang bermalas-malasan dalam salah satu perumpamaan tentang talenta, orang yang hanya menyimpan talenta itu apa yang dikatakan oleh sang Tuhan? Hamba yang jahat dan malas. Dan dia dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Kalau kamu tidak bekerja, janganlah ia makan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa memang selama kita masih hidup di muka bumi ini, memang bekerja itu menjadi sarana bagi kita untuk apa? Keberlangsungan kehidupan kita. Jadi meskipun kita secara iman sudah percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, mendapatkan jaminan keselamatan, tetapi hari ini kita masih memakai tubuh ini yang pada saatnya harus binasa. Yang perlu ditopang agar tetap bisa hidup. Yang perlu disokong, perlu sarana dan prasarana agar tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. Maka bekerja menjadi salah satu cara di tangan Tuhan untuk memberkati kita, untuk menjadi sarana berkat bagi kita. Dan Allah terus memelihara kehidupan kita melalui pekerjaan yang kita lakukan di dalam kehidupan. Itu artinya bekerja bukanlah sebagai sebuah beban, tetapi kita melihatnya sebagai cara Allah, kepanjangan tangan Allah untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita. Maka sudah seharusnya dalam setiap pekerjaan, fokus kita bukan lagi melulu tentang pekerjaan yang sedang kita tekuni, tetapi kita bisa berpaling dan melihat kepada Allah. Kita mendapatkan berkat dari pekerjaan tersebut. Tetapi ingat, jangan pernah jauh dari sang sumber berkat. Jangan lupa kepada Dia, Allah, yang memberikan berkat melalui pekerjaan yang kita tekuni. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan contoh kepada dirinya sendiri. Teladanilah aku, demikian kata Paulus. Jadi nampaknya Paulus kala itu bekerja juga. Meskipun dia memberitakan Injil secara khusus, tetapi dia tidak mau menjadi beban meskipun dia punya hak untuk mendapatkan penghidupan. Tapi ternyata dia tetap bekerja, dia tetap berkarya. Ini memberitahukan kepada kita, sebenarnya siapapun orangnya, tidak pada tempatnya kita untuk iri hati satu dengan yang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan pekerjaan mungkin dalam kebersamaan kita bersama dengan rekan kita yang lain, iri hati itu selalu muncul. Korupsi itu hari ini bukan lagi tentang uang, tetapi tentang waktu. Jam kerja yang sudah ditetapkan
dibiarkan berlalu begitu saja, datang terlambat, dengan tidak menghormati orang-orang yang begitu tekun, orang-orang yang menghargai waktu dan seterusnya. Kalau memang kita sudah sepakat untuk bekerja pada sebuah tempat, di mana di situ ada sebuah sistem yang menata, mengatur sedemikian rupa, sangat baik adanya kalau kita belajar taat di dalamnya. Karena ternyata itu menjadi kesempatan kita untuk belajar taat kepada Allah. Sebab kalau terhadap aturan yang terlihat saja dalam dunia pekerjaan, kita tidak bisa mentaatinya, bagaimana kita bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan? Jadi bekerja itu sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk menumbuh kembangkan iman, mewujudkan iman dalam tindakan yang lebih konkret, yang lebih nyata, dalam sikap hidup yang tepat. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, kita bukan hanya melulu tentang melihat kondisi pekerjaan, memang seringkali tidak seperti yang kita ekspektasikan. Tidak seperti yang kita harapkan. Atau mungkin merasa tidak nyaman dan seterusnya, itu bisa saja terjadi. Tetapi selama kita memutuskan untuk memilih pekerjaan itu, tugas kita adalah menemukan passion, menemukan gairah di dalamnya, menemukan semangat di dalamnya. Kadang kita perlu hening sejenak. Ribuan orang masih menanti untuk bisa bekerja, sementara kita sudah bekerja. Ribuan orang masih mencari pekerjaan, entah mendapat entah tidak. Tapi kita sudah berkarya, bekerja. Bukankah itu sesuatu hal yang harus disyukuri dalam kehidupan? Ingat semangat ketika kita berdoa, Tuhan saya minta pekerjaan, begitu dikasih. Mengapa kita tidak setia dalam pekerjaan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui itu semua, nampaknya bekerja menjadi kesempatan bagi kita untuk terus menemukan karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan iman kita. Apapun pekerjaan yang kita sedang tekuni, lihat karya Tuhan di dalamnya. Bukan sekedar uang yang kita dapatkan, bukan sekedar berkat jasmani yang kita peroleh, bukan sekedar gaji yang kita dapatkan, hitung-hitungan untung, rugi, dan seterusnya. Tetapi bagaimana engkau dalam pekerjaanmu itu ternyata bisa berkarya bagi orang lain. Seorang tukang kayu misalnya, kalau dia hanya berpikir tentang borongan, harganya berapa, dan seterusnya, mungkin dia akan melihat pekerjaannya sebagai beban, pekerjaan kasar, yang mungkin tidak dihargai oleh banyak orang. Tapi ketika dia berpikir bahwa rumah ini akan ditempati oleh sebuah keluarga, rumah ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman, rumah ini menjadi tempat perlindungan bagi sebuah keluarga, pasti dia tidak akan bermain-main. Dengan kualitas yang sudah disepakati, dengan mutu barang yang sudah disepakati. Karena apa? Dia tahu persis ada karya Tuhan yang dinyatakan dalam pekerjaannya. Bahkan seorang tukang kayu pun, seorang tukang bangunan pun dapat belajar untuk menemukan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekian lama kita sudah bekerja sebagai siapapun. Kalau selama ini kita menimbang baik buruk berdasarkan jenis pekerjaan, saatnya kita memperbaiki cara berpikir kita. Memang sejak awal, apapun pekerjaan kita, Allah menghendaki agar kita berkarya dalam kehidupan. Bersyukurlah atas pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Temukan semangat, temukan passion. Hayati panggilanmu di situ. Ketika engkau sungguh-sungguh melakukannya, yakinlah berkat Tuhan itu akan mengalir dengan cara yang kadang-kadang tidak bisa kita duga. Ketika kita bersemangat, ketika kita bergairah sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan karya Tuhan dinyatakan di dalamnya. Pakai setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kasih-Mu luar biasa telah memberkati dan menaungi hidup kami. Dalam pekerjaan kami terus hendak menemukan penyertaan-Mu dan pekerjaan-Mu dinyatakan. Roh Kudus menuntun kami untuk tetap setia dan memuliakan nama-Mu dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menuntun kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat bekerja. Tuhan memberkati dan shalom.